Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hikmah yang ada yang ingat? Kelima. Kalau bisa ada yang ingat gitu. Sebulan sekali. Hikmah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka, bersungguh-sungguhnya engkau, fima dhumina laka, terhadap sesuatu yang sudah dijamin bagimu oleh Allah tentunya. Wa taqsiruka, dan kurang perhatiannya engkau, fima tuliba minka, terhadap sesuatu yang dituntut daripadamu, dalilun ala intimasil basirati minka, yang demikian itu menunjukkan bahwa rusaknya atau kaburnya mata hati. Paham? Paham dulu. Poinnya di sini yang pertama, basirah. Masih ingat di hikmah sebelumnya bahwa hati itu ada 4 lapis. Yang pertama paling depan itu tempatnya nafsu, yang kedua tempatnya khotir, yang ketiga tempatnya basirah, dan yang keempat tempatnya sarirah. Nah, kita poin ke basirah. Basirah itu kalau diartikan, kalau kita paksakan diartikan pakai bahasa Indonesia itu mata hati. Sedangkan sarirah itu adalah mata ruh, mata hati atau mata batin. Basirah itu adalah tempatnya hidayah, sedangkan sarirah itu tempatnya musyahadah. Seseorang tanda-tanda basirahnya hidup, tanda-tanda basirahnya itu melihat, biasanya semangat di dalam melakukan kebaikan, ibadah. Dengan datang ke sini ini ada yang nyuruh kan? Gak ada yang nyuruh, gak ada yang maksa, bahkan mungkin gak ada yang ajak, ya datang sendiri atas kemauan sendiri. Ini tandanya basirah kita hidup. Karena basirah itu tempatnya hidayah. Nah, kita bisa melakukan sesuatu, termasuk kita menjadi orang Islam, kita mau datang ke masjid, itu murni karena dorongan hidayah. Dan hidayah itu wadahnya di dalam basirah. Maka kalau kita paham seperti ini, jadi pengurus masjid itu nggak gampang kecewa, nggak gampang kecil hati, nggak gampang marah. Masjid sudah dibikin cantik, bagus, sudah sejuk, dingin, AC-nya banyak, lampunya terang, tempatnya nyaman, bersih. Apa yang datang itu juga kalau ngaji, nggak ada masalah. Jadi sukses atau tidaknya kegiatan dakwah, kegiatan ibadah itu tidak diukur dari banyak sedikitnya jamaah. Jangankan kita, orang hidupnya sezaman dengan Nabi, bahkan masih keluarga Nabi, masih famili, hidupnya bertetangga, itu aja ada yang nggak mau ngikut Nabi.
Siapa contohnya? Abu itu, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan masih keluarga Nabi. Kita tetangga bukan, saudara bukan, hidup juga tidak sezaman, tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah dengar suaranya, tapi kok bisa ikut Nabi? Dari sisi jarak, dari Puspokat, ya, sampai ke Mekah, ke Madinah itu kan jauh sekali, melewati 7 samudra itu. Naik pesawat kurang lebih 9 sampai 12 jam, tergantung pesawatnya apa, pilotnya siapa gitu. Nah, kok bisa ikut Kanjeng Nabi itu dari mana ceritanya? Kalau bukan karena hidayah itu mustahil. Seandainya kita hidup di zaman Nabi, kira-kira sampai ikut Kanjeng Nabi atau ikut Abu Jahal kira-kira? Potongan wajah-wajah seperti ini. Kalau hidupnya sezaman Nabi, kira-kira kita ikut Nabi atau ikut Abu Jahal? Gak ada jaminan. Maka Nabi pernah bersabda, beruntunglah orang yang hidupnya bersamaku dan beriman kepadaku. Itu para sahabat. Ternyata jauh lebih beruntung lagi orang yang hidupnya tidak sezaman dengan aku, tetapi beriman kepadaku. Ini kan luar biasa. Rumus cinta yang beredar itu kan apa? Witing tresno calaran kulino. Dan kita kulino aja dengan Nabi, bergaul nggak pernah, ketemu nggak pernah, lah kok bisa beriman kepada Nabi, bisa cinta kepada Nabi, bisa paham kepada Nabi. Siapa yang nyambungin ini? Nah, ini murni karena hidayah itu tadi. Nah, hidayah itu letaknya, wadahnya ada di dalam basirah. Tapi ada orang yang rajin beribadah, ada orang yang semangat beribadah, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya sholat gitu aja, selesai, bubar gitu, datang lagi, sholat lagi, ibadah lagi, baca Quran, gitu segala macam, tapi hampa. Nah, ini kalau orang ini yang terjadi, yang bermasalah itu sarirohnya. Ya, saya kalau udah nyanggupin ngaji di mana gitu, selagi Allah mengizinkan saya berangkat, saya berangkat. Masalah yang datang berapa itu nggak ada urusan dengan saya. Mau yang datang 100 orang ngaji jalan, yang ngaji yang datang 5 orang jalan, yang ngaji 2 orang jalan, yang ngaji datang cuma 1 orang ya udah ngobrol berdua, tetap jalan. Bahkan 1 pun nggak ada yang datang ya saya pulang. Masa ngomong sendiri, malu. Artinya banyak sedikitnya jamaah itu bukan ukuran. Karena orang datang atau tidak datang tergantung basirahnya tadi. Nah, kembali ke hikmah yang kelima. Ijtihaduka fima tulibana fima tumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya engkau terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dan kurangnya perhatian terhadap sesuatu yang dituntut, yang diminta oleh Allah, menandakan bahwa basirahnya itu bermasalah. Selama ini terus terang kita lebih sungguh-sungguh dengan yang mana? Atau gini, kita lebih serius ngurus rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, atau lebih sungguh-sungguh mengurus membangun rumah yang akan kita tinggali selamanya? Kuis ini dijawab. Yang mana Pak? Hah? Yang akan kita tinggalkan selamanya atau yang akan kita tinggali selamanya? Rumah-rumah kita ini itu akan kita tinggalkan selamanya atau akan kita tinggali selamanya? Tinggalkan. Tapi lebih sungguh-sungguh kita bangun, renovasi, udah bagus dibuka lagi, udah direnovasi lagi, tambah pagar, tambah
Apa yang sudah dijamin oleh Allah? Contoh sederhana yang hari-hari kita pikirkan, rezeki, gitu. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi kebanyakan orang justru lebih serius menghabiskan tenaga, energi, waktu, ilmu segala macam untuk ngurusin rezeki. Kalau bisa itu ya pendapatan terus meningkat. Kalau bisa usaha terus berkembang. Sudah punya satu bikin dua, sudah punya dua bikin empat, terus begitu. Sudah kerja di kantor, sudah menjadi karyawan permanen. Ya, kalau bisa di rumah juga punya sampingan, buka warung, nanti sambil jualan online, sambil jadi calo, sambil jadi pelatih, apa segala macam. Yang penting kalau bisa duit semakin tambah. Padahal ini sudah dijamin oleh Allah. Sementara untuk urusan yang dituntut oleh Allah itu cuma satu yang diminta oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita pernah nggak punya program? Hari ini sholat kita masih gitu-gitu aja, sekedar selesai, sekedar rutinitas. Dari takbir sampai salam udah tahu artinya semua kan? Takbir, habis itu doa iftitah, Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, bangkit, sujud lagi sampai dengan at-tahiyat terakhir sampai dengan salam. Tahu artinya semua kan? Tidak ada yang berani jawab. Tapi nggak pernah berpikir bikin program. Paling nggak mulai hari ini minimal Fatihah tahu artinya, sehingga begitu kita baca Fatihah itu nyambung. Pernah nggak kita pernah meningkatkan kualitas ibadah kita punya program gitu? Ada yang sudah baca surat Waqiah rutin setiap malam Jumat sudah 10 tahun, tapi arti Waqiah sendiri nggak tahu. Ini musim Maulid kemarin, sholawat tiap malam, tapi nggak ngerti artinya dan tidak pernah mau mempelajari. Nah, kalau ini yang terjadi di hikmah yang kelima ini diinformasikan, ini tanda-tandanya bahwa basirah kita itu bermasalah. Ini kira-kira tersinggung nggak ya? Tersinggung, harus tersinggung. Kalau saya harus tersinggung, memang itu gue banget gitu. Ini bedanya ngaji fikih dengan ngaji tasawuf itu begitu lah. Kalau ngaji fikih itu ke sana, kalau ngaji tasawuf itu ke sini. Ngaji fikih itu untuk menghakimi orang. Kamu salah, kamu nggak benar, kamu tidak sah, kamu haram, kamu halal dan seterusnya. Kalau ngaji tasawuf itu ke sini. Ih, dasar sombong, tunggu dulu, dia yang sombong atau saya yang minta dihormati? Jangan-jangan saya yang minta dihormati, minta dimuliakan, menuduh orang lain sombong. Ih, bapak ini pelit banget, tunggu dulu, dia yang pelit atau saya yang berharap dikasih? Jangan-jangan saya yang tamak ingin selalu dikasih, kemudian nuduh orang lain pelit. Apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya yang paling menarik yang urusan rezeki itu. Dan kalau kita dengar kata-kata rezeki itu yang kebayang, kalau kita peres itu, kalau kita dengar kata-kata rezeki itu ya hanya sebatas duit. Padahal rezeki itu sangat banyak. Wah, Bapak ini senyum-senyum terus lagi banyak rezeki ya, maksudnya lagi banyak duit. Wah, enak kali rezekinya lancar sekarang. Maksudnya apa? Duitnya lancar, bisnisnya lancar. Ya nggak apa-apa, guys. Yang dijamin oleh Allah contohnya rizki, satu. Kemudian yang kedua
adalah adanya sebab sampainya rizki kepada kita. Ini jamin. Yang ketiga, tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Ini jaminan. Selagi masih hidup, jatah rezeki tidak akan habis. Selagi jatah rezeki masih ada, maka tetap hidup. Jadi rezeki dengan hidup itu satu. Yang keempat, pasti sampai rezeki itu kepada kita. Artinya tidak akan salah alamat dan tidak akan tertukar. Rezeki Bapak gak mungkin saya terima, rezeki saya gak mungkin Bapak terima. Kan sering ada ungkapan, kalau memang rezeki tidak akan kemana. Tenang aja. Meskipun ngomong gitu sambil gemeter, sambil bingung, sambil panik, udah tenang aja. Tapi kan ini ketipu orang banyak. Kalau memang dasar rezekinya pasti gak akan kemana, pasti balik. Ternyata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gak balik-balik. Katanya janji kemarin tanggal 5 mau balikin, ini sudah tanggal 10 belum balikin. Malah ditengok itu HP-nya udah diblokir, nomornya. Udah gak apa-apa. Ini kalau mau nasihatin orang gak apa-apa, tapi kalau pas kena kita sendiri yang mikir juga. Kita ulangi, yang dijamin oleh Allah rizki, kemudian adanya sebab untuk sampainya rizki itu kepada kita. Apapun kondisinya, karena ini sudah satu paket tanggung jawab Allah. Tapi anak saya nggak begitu pinter loh. Rezeki itu tidak mesti harus lewatnya kepinteran. Ada yang sampainya rezeki syariatnya jalannya lewat suara. Jadi lah penyanyi kemudian dapat rezeki. Ada yang lewat pokoknya, ada yang lewat rohaninya, tukang subuh misalnya. Ada orang datang didoain kemudian sembuh, ada lewat doanya. Ada yang lewat keahlian-keahlian tertentu, ada yang lewat kecerdasannya, ada yang lewat fisiknya. Lantas apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 40. Artinya aja, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu? Maha suci Allah, Dia yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rizkinya, Allah yang mematikan, Allah juga yang menghidupkan kembali. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Al-Dariyat ayat 57 sampai 58. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang jaminan Allah terhadap urusan kehidupan kita, rizki kita, hidup dan mati kita. Nah, sekarang itu janji Allah secara umum untuk semua makhluk Allah. Allah berjanji Dialah yang menciptakan, Dialah yang menjamin rizkinya, Dialah yang mematikan, Dia juga yang menghidupkan kembali. Ada janji Allah terhadap orang-orang tertentu secara khusus. Contohnya janji Allah bagi orang yang bertakwa, ini lebih spesifik, lebih khusus. Ini ayatnya populer sekali, banyak orang yang hafal.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan solusi terhadap masalah apapun yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan, dari arah yang tidak disangka-sangka. Khusus buat orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada dua hal dalam hidup manusia yang tidak pernah direm. Apa kira-kira? Satu, masalah. Yang kedua, kebutuhan. Masalah itu meningkat terus. Yang kedua, kebutuhan meningkat terus. Jangankan di stop, direm dikit aja nggak bisa. Dulu waktu belum nikah punya masalah nggak? Punya. Setelah nikah selesai masalahnya. Tambah terus. Sudah nikah belum punya anak, punya masalah. Setelah punya anak, anaknya nambah, masalah nambah terus. Yang kedua, kebutuhan. Waktu masih lajang punya kebutuhan, kebayang terukur itu. Sudah nikah, kebutuhan semakin bertambah. Kenapa? Ada orang yang setelah nikah tambah bahagia, tambah senyum, tambah harmonis. Ada orang setelah nikah tambah stres, hari-hari berantem dengan istri. Kuncinya bukan ada pada jatah rezeki banyak atau sedikit. Yang bermasalah adalah nilai ketakwaannya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan punya watak dasar, punya sifat dasar. Ada dua. Satu, suka mengeluh. Yang kedua, pelit. Idza massahu syarru jazua. Apabila diberi sesuatu yang kita nggak suka, yang kita nggak cocok, sesuatu yang jelek menurut kita, kita mengeluh. Wa idza massahu khairu, ternyata apabila diberikan sesuatu yang baik, yang khair, yang kita cocok, manu'a, mengeluh juga. Di samping mengeluh, pelit. Ini semua asalkan masih bernama manusia itu punya karakter ini. Kasih hujan ngeluh, katanya dingin lah, yang becek lah, yang bocor lah, yang mau kemana-mana jadi gak nyaman. Ternyata dikasih panas sudah ngeluh. Belum nikah ngeluh, katanya gak dapat jodoh. Sudah nikah ngeluh juga. Apa obatnya? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Saya udah rajin sholat, tapi kenapa masih mengeluh juga? Alladzina hum ala sholatihim daimun sahun. Yaitu orang yang konsisten sholatnya, orang yang istiqomah sholatnya. Jadi kuncinya ada di istiqomahnya, bukan hanya di sholatnya. Maka orang-orang yang istiqomah ini dijamin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah menjalankan perintahnya, ada 4 jaminannya. 1, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat. Allah akan bimbing melalui malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk mendampingi kita. Yang kedua, wala takhafu, alla takhafu, hidupnya nggak pernah takut. Kita kan selama ini dengar berita-berita apa dikit itu takut. Tadi pagi saya sambil makan iseng-iseng nyetel TV, ada berita di
Sulawesi itu cabai harganya udah 300.000 sekilo. Begitu ibu-ibu dengar berita itu langsung takut, waduh nanti gimana kalau nggak bisa beli cabai, terus gimana kalau nggak bisa belanja? Takut. Padahal waktu cabai belum naik juga sering nggak punya duit. Dengar berita PLN naik, tarif listrik naik, takut. Dengar BBM naik, takut. Tandanya belum istiqomah. Yang ketiga, wala tahzanu, hidupnya tidak pernah sedih, biasa gitu. Yang keempat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, hidupnya selalu gembira dengan surga yang Allah janjikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Intinya kalau kita masih sering merasa takut, sering merasa panik, sering merasa gelisah, ya, tidak tenang, sering merasa sedih, yang tidak gembira, itu kuncinya ibadah kita, ketakwaan kita belum istiqomah. Nah, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah, maka di surat At-Tolak tadi Allah berjanji yaj'al lahu makhraja, setiap masalah apapun yang dihadapi orang bertakwa Allah akan berikan solusi. Kalau kita buka buku tuntunan sholat atau fasolatan itu, hampir semua permasalahan yang dihadapi manusia, cara Allah memberikan solusinya itu lewat jalur sholat. Hanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah melalui cara jalan sabar dan sholat. Bagi orang yang sholatnya bermasalah, hidupnya pasti bermasalah. Ada 3 kandidat, ada 3 calon, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak sampai satunya Ganjar. Bagi orang yang mengenal sholat, ngapain pusing-pusing, bingung milih, sering sampai mau milih yang mana yang pas, terus tanya ke siapa? Tanya mana pemimpin yang terbaik untuk memimpin Indonesia 5 tahun yang akan datang. Tanyanya ke siapa? Bukan ke pengurus partai, bukan ke KPU, apalagi ke dukun. Tanyanya ke siapa? Allah, lewat sholat istiqoroh. Sebagian besar di Jawa sekarang sedang kekeringan. Kalau Batam alhamdulillah dengan musim. Sini kurang ya banjir, itu biasa. Kemarau panjang, sholat apa? Sholat istisqa. Merasa banyak dosa, sholat taubat. Kepingin makomnya terpuji, derajatnya tinggi, sholat tahajud. Pingin rezekinya lancar, sholat duha. Sholat semua. Sampai masuk bulan Ramadan, siangnya wajib puasa, malamnya sholat tarawih. Selesai Ramadan, kita rayakan kemenangan menggunakan sholat Id. Bahkan mati saja tidak boleh dikubur sebelum di sholatnya. Makanya sekali lagi, sholatnya bermasalah, dijamin pasti hidupnya bermasalah. Misalnya gini, ada orang yang pernah sholat, kemudian punya masalah. Kira-kira dia ngadunya ke siapa? Curhatnya ke siapa? Lapornya ke siapa? Sosmed. Lapor Pak RT. Dikira Pak RT bisa menyelesaikan masalahnya. Orang RT-nya aja stres kok. Gak akan ada yang bisa menyelesaikan masalah kita. RT nggak bisa. Kemudian
administrasi lah apa segala macam, tambah nemen stresnya. Makanya satu-satunya ibadah yang perintahnya itu langsung dari Allah kepada Nabi itu hanya salat. Lainnya, kewajiban lain itu rata-rata melalui perantara malaikat Jibril. Tapi untuk sholat ini hanya satu, perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi melalui peristiwa Isra Mi'raj. Tapi akhir zaman ini, kalau orang tua mau milih menantu, kebanyakan yang ditanya bukan itu. Ada anak muda melamar anak gadis kita, biasanya pertanyaannya gimana? Maaf ya mas, benar kamu suka sama anak saya? Iya pak. Boleh nggak Bapak tanya-tanya dulu? Ngomong-ngomong kamu kerja di mana? Itu yang ditanya. Jabatan apa? Gajimu berapa? Udah permanen atau masih kontrak? Rumah sudah punya sendiri atau masih numpang orang tua? Terus kendaraan sudah punya belum? Seolah-olah kalau itu ada semua, bayangannya nanti rumah tangga anaknya bakal bahagia. Jarang itu. Kamu sholat 5 waktu di mana? Sendiri atau jamaah? Terus kamu sholat subuhnya jam berapa? Subuh-subuh tahajudnya seminggu berapa kali? Khatam Quran berapa kali sebulan? Gak ada pertanyaan begitu. Tak penting. Yang penting syukur, kita kado. Jadi bagi orang yang bertakwa dijamin oleh Allah, Allah akan memberikan solusi. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah khusus buat orang yang bertakwa. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini kalau yang pertama tadi kepada orang yang bertakwa. Kalau di surat An-Nahl ini jaminan buat orang yang beriman. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, stressingnya ada di berimannya. Maka seluruh aktivitas takwa itu definisi yang umum gimana? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Fondasinya untuk menjalankan perintah adalah iman. Makanya semua urusan ibadah itu yang dipanggil pasti orang yang beriman. Puasa Ramadan, puasa termasuk rukun Islam bukan? Tapi kenapa yang diwajibkan puasa itu bukan orang Islam? Tapi yang dipanggil Allah suruh puasa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang yang beriman. Artinya urusan puasa itu bukan urusannya orang Islam. Makanya wajar banyak orang Islam yang nggak puasa, dan
dia kuat tidak makan, tidak minum seharian selama sebulan penuh, bukan karena fisiknya, tetapi karena iman. Makanya mohon maaf, saya kurang setuju kalau di bulan Ramadan ada sweeping, terus warung-warung di pabrik disuruh tutup. Justru semakin banyak makanan yang kelihatan di depan mata kita akan menunjukkan kualitas iman kita. Ya kalau di tengah hutan nggak ada apa-apa, makanan nggak ada, warung nggak ada, sampai bawa ATM pun percuma, orang nggak ada mesin ATM di sana. Terus buat puasa itu wajar. Kenapa? Karena nggak ada godaan. Mau makan nggak ada makanan, mau minum nggak ada air, mau belanja nggak ada yang jual. Sementara di bulan Ramadan itu tidak mesti semua orang puasa. Ada yang memang non-muslim, ada yang memang orang Islam tapi sedang tidak boleh puasa. Wanita sedang haid, wanita yang sedang safar dalam perjalanan itu boleh tidak puasa. Nah kalau warung buka ditendang-tendang itu seperti di TV-TV zaman dulu itu, kemudian suruh ditutup segala macam. Kalau saya setuju itu udah buka seperti biasa, karena mereka juga tetap harus beraktivitas mencari nafkah. Nah kalau memang dia mencari nafkahnya itu dengan jualan makanan, selama Ramadan nggak boleh jualan, terus nanti SPP anaknya gimana? Bayar air listrik bagaimana? Orang yang kuat puasa itu bukan karena diiming-iming atau tidak, itu karena faktor iman. Meskipun nggak ada warung buka, kalau memang dia tidak beriman, walaupun dia orang yang memang tidak puasa, ya bisa aja sembunyi-sembunyi. Ya kalau begitu berarti pohon-pohon kelapa harus ditebangin semua dong. Kenapa? Ini menggoda ini. Kenapa? Ada kelapa muda, ada air kelapa yang seger. Tapi kan harus memuliakan, harus menghormati orang yang berpuasa. Orang yang minta dihormati itu tandanya tidak terhormat. Orang yang minta dimuliakan itu tandanya orang yang tidak mulia. Orang yang kalau sudah mulia biasa aja, nggak perlu harus minta dimuliakan. Orang kalau sudah terhormat itu tidak mesti harus ngemis-ngemis minta dihormati. Nah, urusan iman ini khusus buat orang yang bertakwa. Urusan masjid ini urusannya orang Islam atau orang iman? Innama ya'muru masajidallah man amana. Saya dulu pernah melamun di enak kali jadi orang Arab. Mau umroh setiap hari bisa, mau ibadah haji tiap tahun bisa, tinggal jalan kaki barangnya udah nyampe. Terus kayaknya aku nggak adil ini. Enak kali jadi orang Mekah, bisa sholat di Mekah setiap hari, sekali sholat di sana pahalanya berapa? Di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan sholat di Darul Ihsan. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali dibandingkan sholat di Darul Ihsan. Kalau gitu saya mau jadi orang Arab aja. Ternyata enggak juga, Pak. Sampai kalau umroh boleh ngobrol sama orang Arab sana, atau sama orang Indonesia yang sudah mungkin di sana. Ada orang Islam yang sampai mati belum pernah umroh juga banyak. Ada orang Islam rumahnya dekat Masjidil Haram sampai mati belum pernah haji juga banyak. Bahkan ada orang Islam yang tinggalnya di sana seumur hidup sampai mati belum pernah sholat di Masjidil Haram juga banyak. Sama dengan di sini, Pak. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, bahkan rumahnya mepet dengan pagar masjid, tapi nggak pernah sholat di masjid juga banyak.
Paling cuma lihat lewat jendela, lagi ada acara pengajian jamaahnya banyak. Kalau saya jualan jajan lumayan ini. Ada yang cuma gitu-gitu dong. Bahkan posisi pengimaman masjid ini sebelah mana aja belum lihat, belum pernah tahu. Padahal rumahnya dekat masjid. Ada yang rumahnya jauh di sana, tapi aktif datang ke masjid. Jadi datang atau tidak datang bukan masalah jarak. Sholat atau tidak sholat bukan masalah kesehatan ini. Sehat, rajin sholat enggak. Lagi-lagi urusan iman. Urusan iman. Sedekah bukan urusan orang kaya, tapi urusan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil amanu, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Hasil usaha yang tidak baik tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk berinfak. Hasil menang judi misalkan, ayo potong 2,5% dari zakat, nggak ada. Dapat togel misalkan sekian miliar, nggak ada kewajiban bayar zakat 2,5%, nggak ada. Yang diperintahkan satu orang yang beriman, yang kedua dari hasil usaha yang baik-baik. Urusan sholat, urusan masjid, urusan sedekah, urusan haji, urusan semua urusan ibadah, urusannya orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal muslimun ka. Qad aflahal mu'minun. Artinya yang harus sering kita kontrol, yang harus sering kita perbaiki adalah keimanan kita. Dan iman itu bagian daripada nikmat hidayah. Hidayah itu letaknya ada di dalam basirah. Maka solusinya bagaimana caranya memperbaiki basirah kita, indikatornya di depan sudah. Kalau kita lebih sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dijamin oleh Allah dan kurang serius, kurang perhatian terhadap apa yang diminta, apa yang dituntut oleh Allah, yaitu untuk urusan ibadah, tandanya basirah kita bermasalah. Tandanya basirah kita perlu ada yang diperbaiki. Terus cara memperbaikinya bagaimana? Dua. Satu, banyak zikir, satu, banyak bertaubat. Yang kedua, banyak berzikir dan tafakur. Zikir dan tafakur jadi satu. Kasratul dzikri wal fikri. Taubat itu fungsinya untuk membersihkan. Setelah bersih, zikir dan tafakur itu fungsinya untuk mengkinclongkan. Seperti orang nyuci mobil itu kan, setelah disemprot, disabun, setelah disabun belum selesai ternyata. Tahap berikutnya diapain namanya? Dipoles, dibuat atau apa namanya itu yang bikin kinclong gitu. Seperti kita lantai masjid disapu, dipel, setelah dipel disemprot-semprot pakai biar menghilang gitu. Jadi ada dua tahap. Taubat itu fungsinya untuk membersihkan, sedangkan zikir dan fikir, zikir dan tafakur fungsinya untuk menghilangkan sehingga nur Allah itu bisa bercahaya di dalam basirah kita. Terima kasih. Ingat-ingat hikmah yang berapa tadi? 5. Yang akan datang hikmah yang 6. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.